Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik, di video ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan aplikasi AUM, alat ungkap masalah. Nah, ini yang saya contohkan ini yang AUM yang umum ya, teman-teman ya, agar nanti teman-teman punya gambaran ketika aplikasi ini nanti akan kalian kembangkan di setting non pendidikan. Jadi kan sudah punya gambaran gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman perlu tahu bahwa aplikasi ini dikembangkan oleh Profesor Dr. Hazairin SH dari Bengkulu ya teman-teman. Jadi aplikasi ini sebenarnya ada proteksinya gitu. Jadi teman-teman nanti silakan buka link yang sudah saya kirim. Nah nanti di bagian apa ya, box ya, text box di sini ada keterangan enable content, Anda klik saja gitu, dan enable aplikasi nanti Anda tinggal klik saja. Nah, kalau memang ini tidak bisa dibuka, nanti silakan kalian buka apa ya, Excel makro ya. Makro dari Excel ini nanti kalian buka, dan untuk tutorialnya sangat mudah sekali. Anda bisa cek di Google atau cek di YouTube untuk membuka Excel yang makro. Oke, anggap saja bahwa kalian sudah mendownload dan juga sudah membuka aplikasi ini ya. Oke, teman-teman, di ini tampilannya sederhana seperti ini ya, teman-teman ya. Ada keterangan di sini seri AUM umum format 2 untuk SLTA. Nah, di sini ada kolom menu ya. Di sini teman-teman ada entry data, laporan individual, laporan dan tabel kelompok, masalah tiap butir AUM, masalah siswa. Nah, untuk tabel ini, kolom ini berbeda dengan yang menu yang nomor 1 sampai 10 ya, teman-teman ya. Kalau yang menu nomor 1 sampai 10 ini nanti tampilannya hanya berupa diagram batang. Jadi nanti di situ kita tahu mana masalah yang paling besar gitu, siapa yang memiliki masalah paling besar. Nah, di sini ada petunjuk pengisiannya, teman-teman. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini hanya petunjuk saja. Dan kemudian ini AUM-nya ya. Jadi yang kemarin di video yang sebelumnya saya menjelaskan ada 3 unsur dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah bentuk buku instrumennya atau gambarannya seperti kuesioner itu. Ada pernyataan-pernyataannya, lalu kemudian diisi di lembar jawab. Nah, jadi yang kedua adalah ada lembar jawabnya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi pengolahan datanya. Nah, jadi ini gambaran apa namanya? Gambaran eh, alat ungkap masalahnya, instrumennya teman-teman ya. Ini permasalahan sudah di mix ya, pernyataannya sudah di mix, jadi kita tidak tahu, dan konsoli tidak tahu statement apa merupakan tema permasalahan tentang apa, tidak tahu, jadi mereka hanya mengisi saja, dan pengisian tidak di sini ya teman-teman ya. Jadi ada lembar jawabnya sendiri teman-teman. Nah, ini lembar jawabnya dari AUM ini. Jadi seperti ini bentuk-bentuknya. Ini ada kode-kodenya JDK ya kan, jasmani dan kesehatan, KDP, karir dan pekerjaan dan seterusnya gitu. Mereka cara mengisinya cukup disilang saja atau dilingkari lah gitu. Tapi biasanya sih disilang gitu ya. Yang mereka memiliki masalah di nomor berapa. Kira-kira seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Setelah nanti diisi, jadi sebenarnya di apa namanya, di lembar jawabannya ada 4 item lainnya. Yang pertama adalah nanti di situ ada konselor diminta untuk menuliskan nomor berapa yang dirasa paling mengganggu. Setelah mengisi semuanya, nanti ada kolom tertentu yang konselor diminta untuk mengisi nomor mana sih yang dirasa paling mengganggu gitu. Kemudian yang kedua, apakah instrumen ini sudah menggambarkan masalah Anda? Nah, di situ juga ada. Kemudian yang ketiga adalah masalah lain yang Anda hadapi yang tidak tercantum di situ di aplikasi ini. Nanti konselor diminta untuk menuliskan masalah apa. Kemudian yang keempat adalah apakah Anda ingin konsultasi? Jika iya, nanti konsultasi dengan siapa gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Ini entry data. Anggap saja bahwa kalian sudah menyebarkan apa namanya instrumen ini, hasilnya kemudian Anda minta lagi dan Anda entry di sini dimasukkan ya. Nah, untuk nama-nama di sini silakan Anda rubah sendiri ya, teman-teman ya. Ada nama guru pembimbingnya, misalkan Anda sendiri, kepala sekolahnya siapa atau kepala lembaganya siapa, nama sekolahnya apa, tanggal pengisiannya kapan, terus kemudian kelas ya atau ruangnya ruang berapa. Nah, NIS ini adalah nomor induk. Misalkan saya contohkan nomor induknya 1, 2, 3 sampai 9 ya. Ini namanya, ada nama Siti, Zuhdi, Murad dan sebagainya, sesuaikan dengan data asli sebenarnya kalau pemakaiannya asli. Nah, cara mengisinya gampang teman-teman ya. Kalau si Siti itu kan nomor 1 dia tidak disilang tadi ya di lembar jawabannya, maka Anda tidak perlu
mengisi apapun, jadi dikosongi. Ketika dia mengisi nomor 2 di silang, berarti dia punya masalah di statement nomor 2. Nah, cara mengisinya dengan menggunakan angka 1, tidak boleh menggunakan angka 2, 3, 4, dan seterusnya, gitu ya. Hanya menggunakan angka 1 saja, karena nanti semua ini akan di total ya teman-teman, semua akan di total. Ini saya contohkan yang sudah terisi hanya untuk latihan saja sampai nomor 225. Nah, jadi di sini kelihatan nih, Siti itu nomor 211, 212 mereka dia itu tidak memiliki masalah itu. Nah, langkah yang kedua tadi adalah nomor berapa sih yang paling mengganggu. Nah, si Siti menjawab nomor yang paling mengganggu adalah permasalahan atau pernyataan di nomor 23, 45, 65, 100, dan 123. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah apakah instrumen ini sudah menggambarkan masalah Anda secara keseluruhan. Nah, si Siti menjawab ya, maka Anda tulis ya. Kalau tidak, ya Anda tulis tidak gitu. Kemudian di sini di lembar jawabannya itu ada pertanyaan masalah lain yang sedang Anda hadapi, apa yang tidak tercover di sini. Nah, ketika ada, maka biasanya konselor itu pasti akan menulis nih masalah apa yang tidak tercover di instrumen ini. Nah, kalau iya, kalau ada pernyataan di situ, Anda tuliskan di situ seperti apa. Kemudian yang kolom ini diisi tentang apakah Anda di Siti ingin konsultasi. Jika iya, nanti dengan siapa? Ya dengan guru BK, ya dengan guru pembimbing, ya dengan konselor A, dengan konselor B, segala macam, ya kan. Setelah diisi semua, nanti Anda juga harus mengisi sesuai dengan lembar jawab yang ditulis oleh konselor ya. Nah, jenis kelamin ya, jangan lupa di sini. Oke, katakanlah ini sudah semua, kemudian kembali ke menu awal. Nah, entry data sudah selesai, kemudian kita cek laporan individual. Laporan individu itu untuk mengetahui semua permasalahan individu, bukan kelompok, individu. Oke. Kita coba akan lihat yang nomor presensi 3. Kita klik saja di sini, kemudian klik tampilkan masalah siswa. Nah, di sini nomor 3 namanya Nura ya. Ini hanya latihan saja. Nah, Nura ini dia sudah terlihat nih teman-teman di sini semua. Dia masalahnya apa saja? Masalah misalkan masalah pribadi ya kan, nomor masalah yang dia centang adalah yang dia isi adalah nomor 78 dan 106. Berarti jumlah masalahnya ada 2 dari 20 soal. Nah, ini 100%. Nah, 100% ini bukan dari 225 ya teman-teman ya. Jadi 10%-an di sini itu berapa persen dari jumlah soal. Gitu kira-kira. Nah, dari sini kan nanti kalian ketahuan nih di mana permasalahan yang paling banyak diisi oleh konseli ini gitu kan. Di sini kita lihat ya, masalah karir dan pekerjaan yang paling banyak ini karena ada 7, kemudian yang waktu senggang. Nah, ini per individu nih teman-teman nih. Jadi kalian tahu nanti per individunya tuh seperti apa. Nah, nanti di sini kelihatan nih kalau si Nura tadi mengisi masalah yang dirasakan paling mengganggu itu ada berapa saja. Di sini ada keterangannya, tapi karena si Nura tidak mengisi maka di sini 0. Begitu kira-kira ya. Di sini nanti kalau mereka tuh mengisi pasti ada keterangannya. Oke, jadi ini per individu ya teman-teman ya. Ini bisa dicek misalkan yang nomor 4 siapa namanya, kita cek lagi. Oh, namanya Fata, seperti apa nih hasilnya gitu kan. Nah, itu kalian bisa tahu per individu, ini per individu, bukan per kelompok. Ini nomor masalahnya seperti apa. Jadi ini laporan data individu, kalian tahu nanti dia masalahnya apa saja, yang paling besar itu apa. Anda akan lihat. Setelah selesai, jadi intinya cuma ngentri aja ya. Setelah itu kalian cuma tinggal ngeliat-ngeliat aja gitu kan. Dan dari sini ada memberikan pertimbangan layanan apa yang akan diberikan kepada konseli Anda. Tentunya dengan Anda juga melihat laporan yang kelompok. Nah, ini laporan yang kelompok nih teman-teman nih. Jadi di sini ketahuan mana masalah yang paling banyak dirasakan oleh satu kelas itulah katakanlah. Ternyata yang paling dirasakan di sini lihat tabel nomor 5. Nomor 5 itu masalah apa? Kita cek. Nomor 5 adalah masalah karir dan pekerjaan. Sehingga sekelas itu masalah yang paling besar adalah masalah karir dan pekerjaan. Nah, ada jumlah soalnya 15, rata-ratanya 8,6 dan 57%. Nah, sehingga kalian ketika akan memberikan layanan klasikal misalkan atau materi-materi motivasi misalkan, lebih didahulukan yang berkaitan dengan permasalahan terbesar ini atau terbanyak ini tentang apa? Karir dan pekerjaan. Oke, itu yang laporan tabel kelompok ya. Nah, ini kalau masalah tiap butir. Nanti kalian tahu nih statement nomor berapa, siswa nomor urut berapa yang mengisi gitu kan. Kalian nanti di sini juga akan tahu semua ya, dari
225 pernyataan ya soal. Nah, ini masalah-masalah siswa. Kalian juga akan nanti tahu semua. Itu sebenarnya yang paling pokok itu adalah di laporan individu dan laporan kelompok sih. Kalau Anda mau memberikan materi klasikal, motivasi dan sebagainya, kalian tinggal klik aja yang laporan tabel kelompok ini, kalian nanti tahu mana masalah yang paling besar. Nah, kalau yang menu yang nomor 1 sampai 10 ini itu bentuknya tabel ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Misalkan contohnya yang nomor 5 tadi nih, karir dan pekerjaan. Nah, siapa? Di sini apa namanya? Di sini itu nama-nama konseli ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang paling dia memiliki problem terkait dengan pekerjaan itu dia nomor berapa nih? Roro ya, Roro. Jadi si Roro itu dia memiliki problem yang cukup banyak tentang masalah karir dan pekerjaan. Ini secara individu ya, teman-teman. Ini tabel individu di sini nanti kalian tahu. Gitu. Tetapi untuk yang salah kelompok kalian sudah tahu di laporan dan tabel kelompok di sini. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman gambarannya. Jadi kalian meminta kepada konseli untuk mengisi, ya kan? Setelah diisi oleh konseli, kemudian Anda ambil hasil isian mereka atau lembar jawabnya, kemudian Anda entry data di sini. Nah, setelah entry data udah cukup nih. Ditulis dengan menggunakan angka 1 gitu. Kalau yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 225 ini nomor pernyataan ya, nomor permasalahan di sini. Nah, Anda harus isi sesuai dengan yang diisi oleh konseli Anda. Cukup seperti itu aja, jadi setelah Anda mengisi nanti ketahuan. Ya, cukup itu aja, nanti kalian bisa ngerti yang laporan individual, per individu itu seperti apa, gambaran permasalahannya, per kelompok juga seperti apa gitu kan. Anda tahu gitu. Oke, baik. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.